Perkenalkan, nama saya Ayu Wulan Fitri Utomo dari kelas A319. Kali ini saya akan mereview tentang rancangan eksperimen. Mengapa saya mereview tentang rancangan eksperimen? Dikarenakan nantinya saya akan membahas tentang bahan alam yang akan saya eksperimen. Untuk pertama, yang harus Anda tahu, rancangan eksperimen ialah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam rangka hubungan sebab akibat. Nah, apa sih yang disebut tentang hubungan sebab akibat dan apa yang dimaksud dengan hubungannya rancangan eksperimen dengan sebab akibat? Nah, maksud dari sebab akibat ini adalah efek atau akibat yang memberikan perlakuan atau manipulasi pada subjek penelitian untuk kemudian hari. Oke, contohnya misalnya seperti ini. Kita melakukan pengujian ekstrak daun manis untuk orang atau pasien yang terkena diabetes mellitus. Tetapi sebelum kita melakukan pengujian ini, kita harus melakukan praujian terhadap tikus putih. Mengapa kok terhadap tikus putih? Mengapa tidak kepada hewan lain? Jawabannya adalah karena organ tikus putih hampir sama dengan manusia, dan selanjutnya kita akan melihat efek dan perlakuan bagaimana yang ditimbulkan oleh si tikus ini terhadap ekstrak daun manis ini. Oke, yang kedua kita akan membahas tentang jenis-jenis atau ciri esensial yang terhadap di dalam rancangan eksperimen. Rancangan esensial ini adalah hal-hal yang memungkinkan tersingkapnya atau dijelaskannya suatu objek dari sebuah objek. Untuk yang pertama cirinya ialah memanipulasi suatu variabel. Untuk yang kedua, mengamati perubahan efek pada variabel lain, variabel dependen. Dan yang terakhir ialah pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Untuk yang terakhir kita akan membahas tentang rancangan-rancangan eksperimental. Untuk yang pertama ada jenis rancangan pra-eksperimental yang meliputi one group design, one group pretest post-test design, dan yang ketiga the static group comparison. Apakah artinya dalam ketiga jenis tersebut? Untuk yang jenis pertama, one group design itu artinya penelitian yang dilakukan dengan suatu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. Untuk yang kedua, ada one group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. Untuk yang terakhir ada the static group comparison, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian observasi akibatnya dengan kelompok yang diberi perlakuan. Dan untuk yang terakhir kita akan membahas tentang jenis rancangan eksperimen. Jenis rancangan ini adalah suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari hubungan sebab akibat dengan adanya keterlibatan peneliti, memberikan perlakuan terhadap variabel bebas. Jenis-jenisnya ada 3. Untuk yang pertama ada randomized control group pretest post-test design. Untuk yang kedua ada randomized Solomon for group design, dan yang terakhir ada factorial design. Untuk artinya sendiri, untuk yang pertama yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan setelahnya. Untuk yang kedua yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Dan yang terakhir yaitu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Sekian review dari penjelasan rancangan eksperimen dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.